Ya, berikut gelombang elektromagnetik, ya. Gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya. Itu cahaya sinar matahari langsung dia tembus pada orang. Tanpa pakai apa-apa dia langsung tembus. Jelas ini? Jelas. Nah, ini gelombang dilihat dari medium atau saat perantara. Berikut next. Berikut adalah gelombang yang dilihat dari arah rambat, arah rambatan dan arah getarannya. Kalau tadi dilihat dari atau saat perantara, sekarang gelombang dilihat dari rambatnya dan arah getarannya. Terbagi atas dua. Jadi ada gelombang transversal, D, ada gelombang longitudinal. Jadi ada gelombang transversal, D, ada gelombang longitudinal. Itu bagaimana tuh gelombang transversal? Gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getarannya. Jadi bicara gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya ya tegak lurus terhadap arah getarannya. Contohnya gelombang tali. Nanti sebentar orang lihat bagaimana sih arah rambatnya tegak lurus. Tegak lurus dikatakan arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarannya. Oke, berikut adalah gelombang longitudinal. Ya. Gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Sejajar. Kalau tadi transversal tegak lurus, tapi kalau sekarang ya arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Contoh gelombang bunyi. Boleh lanjut? Halo, boleh lanjut? Oke. Boleh. Oke. Jadi jelas. Ya, ini gelombang transversal. Tadi ada bilang gelombang transversal. Arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Tegak lurus. Jadi perhatikan gambar ini, perhatikan. Arah rambatannya ke sana. Ya, lihat ini. Ini arah rambatan gelombang. Sedangkan arah getarannya dia begini. Arah getaran dia naik turun. Jadi posisinya adalah tegak lurus. Tegak lurus. Ini gelombang transversal. Arah getaran, arah rambatannya tegak lurus dengan arah getaran ini. Tegak lurus. Posisinya begini. Tegak lurus. Posisi. Jelas ini? Jelas. Oke, next. Bagaimana gelombang longitudinal? Gelombang bunyi. Kalau gelombang longitudinal, tadi ada bilang arah rambatnya sejajar dengan arah getaran, sejajar sama. Jadi arah rambatannya ke sana, ini juga arah getarannya ke sana. Jadi sejajar. Beda tadi dengan transversal. Jadi perhatikan ya, ini gelombang bunyi, DP arah rambatannya begini, DP arah getarannya begini. Sejajar, ini dikatakan sejajar. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Pas. Oh, pas. Lanjut. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini gelombang transversal. Perhatikan ya, gelombang transversal. Orang lihat DP bagian-bagian dari gelombang transversal ini. Ya. Jadi kalau DP arah rambatan dia ke sana, perhatikan ya. Arah rambatannya dia begini, DP arah getarannya dia naik turun. Perhatikan. Ya. Perhatikan, orang lihat baik-baik DP bagian-bagian dari gelombang transversal. Lengkungan A, B, C. Perhatikan mana lengkungan A, B, C. Kan ya? Lengkungan A, B, C. Baru lengkungan E, F, G. Itu disebut dengan bukit gelombang. Perhatikan baik-baik. Jadi lengkungan A, B, C, dan E, F, G ini disebut dengan bukit gelombang. Perhatikan. Sedangkan lengkungan C, D, E, ya, C, D, E, dan G, H, I itu disebut dengan lembah gelombang. Jadi ada bukit, D, ada lembah. Ada bukit, ada lembah. Oke, kalau lihat dari gambar ini, lihat, perhatikan.
Ada berapa bukit di sini? Ada berapa bukit? 3. Dari gambar ini. Ada berapa bukit? 3. Ada? 3. Ada 3. 2. Ada 2, Deng. Ada? Ada? Setengah, DP setengah. Nah. Ada berapa lembah? Ada berapa lembah? Perhatikan. Ada 2. Oke, lanjut. Itu bukit, Deng. Itu lembah. Sekarang, orang lihat, perhatikan ini. B ke bawah. Ini. DP tambang B ada apa ini? DP di atas ini. Ini disebut dengan, perhatikan ya. DP ini dengan ini, perhatikan di gambar. Baru ada F ya, ada yang DP bawah ini, dia garis, tarik garis dari sini, sejajar ini, ya. Itu disebut dengan, nah ini H1. Disebut dengan apa? Amplitudo. Disebut dengan amplitudo. Di getaran orang so pernah bahas itu amplitudo. Apa tuh amplitudo? Di getaran. Amplitudo. Apa tuh amplitudo? Apa tuh amplitudo di getaran? Nah? Simpangan terbesar suatu sudut getaran. Nah, simpangan terbesar. Oke. Simpangan terbesar atau simpangan terjauh. Jadi yang mana tuh simpangan terbesar terjauh? Ya, posisinya ini. Ya, dia naik ke atas, Deng, dia turun ke bawah. Jadi DP kalau di sini DP kesetimbangan ini di bagian ini T-nya. Nah, ini kesetimbangan. DP posisi setimbang di sini. Ya, DP setimbang. Jadi ketika dia naik ke atas ini di B ini, dia turun ke bawah di sini, itu adalah amplitudo, simpangan terbesar atau terjauh. Andro. Ini apa ini tamu saya keluar ini? Ini ada apa ini? Apa ini? Mesti keluar jenis apa? Ini mesti keluar. Decline. Iyo. Apa itu? Decline. Oh. Oke. Jadi tadi amplitudo. Decline. Oke. Sekarang. Yuk. Atau decline. Oke. Nah sekarang. Kalau tadi amplitudo, sekarang perhatikan ini di bagian bukit DP puncak ini di ini. B, titik B itu adalah puncak gelombang. B. Baru F. Ya. B dan F itu adalah puncak gelombang. DP puncak, titik puncak. Sedangkan D dan H kalau paling bawah ini disebut dengan dasar gelombang. Dasar gelombang. Jadi ada puncak, titik puncak di sini B dan F, ada titik dasar gelombang. Dasar gelombangnya adalah D dan H. Ya. D dan H. Berarti kan D dan H. Baru ada yang disebut dengan simpul gelombang, simpul-simpul. Ibu taruh di situ ada titik A, titik C, titik E, ya, titik G, titik I. Itu DP simpul-simpul ini. Jadi titik A, titik C, titik E, titik G, dan titik I. Itu disebut dengan simpul-simpul pada gelombang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Pas. Pas, lanjut. Jadi so tahu ini bagian-bagian dari gelombang transversal, jelas ini. Jadi ada bukit, ada lembah, ada amplitudo, ada puncak gelombang, ada dasar gelombang, ada simpul-simpul. Lanjut. Perhatikan ini. Ya. Di sini ada disebut satu gelombang penuh. Perhatikan ya. Kalau di getaran ada satu getaran penuh, satu getaran. Nah, di gelombang ini, di gelombang ada yang disebut satu gelombang penuh. Tuh mana tuh satu gelombang penuh? Ya, kalau di getaran tuh orang so tahu satu getaran penuh, di gelombang juga ada satu gelombang penuh. Ya, satu gelombang penuh, satu gelombang. Satu gelombang ini terdiri dari, perhatikan ya, ini warna merah ini apa kata DP nama? Warna merah ini apa DP nama? Bukit gelombang. Bukit gelombang. Kalau warna hijau ini apa DP nama? Lembah gelombang. Ya. Jadi satu gelombang penuh itu disebut terdiri dari satu bukit dan satu gelombang, lembah. Satu bukit dan satu lembah.
Nah, untuk panjang gelombang, ya, panjang gelombang, perhatikan, panjang gelombang, lihat ini lambda. Lambda atau panjang gelombang, lambda. Ya. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik karena nanti sebentar ada pertanyaan. Oke, ini lambda. Bilang apa kota ini? Apa? Lambda. Lambda atau satu panjang gelombang. Satu panjang gelombang, perhatikan ya, satu panjang gelombang, sama yang tadi kan, satu gelombang penuh. Satu panjang gelombang ini, ya sama ibu tadi satu gelombang penuh, terdiri dari, lihat DP ini, terdiri dari satu bukit dan satu bukit dan satu lembah. Satu bukit dan satu lembah, perhatikan ini posisi. Satu bukit dan satu lembah. Nah kalau dari gambar ini, perhatikan, kalau dari gambar ini ada berapa panjang gelombang? Ada berapa panjang gelombang? Dari gambar, ada berapa panjang gelombang? Kalau dari sini sampai sini, ini satu. Berarti kalau sampai sini ada berapa? Ada berapa panjang gelombang? Halo, ada berapa panjang gelombang? 2. Ada 2. Karena di sini ada 2 bukit dan 2 lembah. Berarti ada 2 gelombang. Ibu balik ulang di gambar tadi, perhatikan. Ibu balik ulang di gambar tadi. Ya. Dari gambar ini, ya, perhatikan nih. Dari gambar ini ada berapa gelombang? 2. Ada berapa? 2. Coba lihat baik-baik. Ada berapa gambar gelombang? Berapa panjang gelombang di sini? Hah? Berapa panjang gelombang? Berapa? Halo? Berapa panjang gelombang? Hah? Berapa panjang gelombang ini, gambar ini? Halo? Ada berapa? Perhatikan ya. Dari sini ke sini, ini ada berapa bukit di sini? Ada berapa bukit? 2. 2. Ada berapa lembah? 2. Ini dang apa? Yang terakhir ini apa? Dari titik ini apa? Setengah. Setengah atau seperempat? Coba. Kalau bukit ada 1/4. Berarti berapa gelombang? Kalau dari sini lihat orang lihat ya. Orang lihat. Ya. Kalau satu panjang gelombang, orang lihat ya. Kalau dari sini, Ibu coba bagi begini, ini jelas sebenarnya. Ini ada berapa bagian? Ini 1, 2, 3, 4. 4 kan? Berarti 4/4 itu baru dia satu gelombang, satu panjang gelombang. Nah sekarang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti berapa panjang gelombang di sini? Berapa lambda? Berapa lambda dari sini? 4. Hah? Berapa lambda? Hah? Lambda. Hah? 2. Hah? 2. 2. Kok ini dia dong sepanggal? Berapa? 2/4. 2/4. Ya. Oke. Perhatikan ya. Tadi Ibu ada bilang, perhatikan. Tadi Ibu ada bilang, untuk satu panjang gelombang, satu lambda, terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Satu bukit, satu lembah. Bisa saja, perhatikan ya, bisa saja dihitung dari sini. Perhatikan, bisa dihitung dari sini. Ya, dari titik puncak B, perhatikan ya, titik puncak B ini titik puncak B ke titik F. Bisa saja ini satu panjang gelombang, satu lambda. Jadi kalau orang boleh lihat ini. Kan kalau orang hitung DP bagian, ya, 1, 2, 3, 4. Kalau cuma 2, kan ini 4 bagian toh? 4 bagian. Kalau cuma 2 berarti 2/4. Disederhanakan jadi berapa dia? Kalau cuma begini A sampai C berapa dia? Kalau A sampai C. Perhatikan, ada berapa lambda di situ? A sampai C, perhatikan. A sampai C ada berapa? Halo, A sampai C. Ada berapa? Berapa lambda ada? A sampai C. Kalau A sampai E, perhatikan ya, itu satu panjang gelombang. Perhatikan ya, satu panjang gelombang. Nah, kalau pertanyaan Ibu, kalau dia cuma sampai C, ada berapa dia? Berapa gelombang? Berapa panjang gelombang? Halo? 2/4. Hah? Ah, ya 2/4. 2/4 itu berapa? Karena ini 2 bagian.
2/4 berapa? Sederhanakan ya jadi berapa? 2/4 dia jadi 1/4. 4. 2/4 dia jadi 1/2. 2. 1/2 setengah. Setengah gelombang ini polo Jadi A sampai C itu setengah. Nah, kalau cuma sampai di D, dari A sampai di D, berarti 3/4. Kalau sampai di E, berarti 4/4 itu satu sama dengan 1 gelombang. Boleh mengerti ini? Boleh? Perhatikan ya, Anda ini dasar sebenarnya, dasar gelombang. Oh, ada dari gambar ini. Jadi orang boleh tahu di soal ada tentukan berapa gelombang yang terbentuk. Jadi dapat lihat, oh dari sini ke sini ini 1 gelombang, dari sini ke sini 1 gelombang. Jadi Ibu so bilang tadi 1 gelombang itu, satu panjang, 1 lambda itu terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah, atau bisa saja dari titik B ke titik F itu 1 gelombang. Jadi A itu 4 bagian. Atau dari sini, dari dasar gelombang, D sampai di H itu adalah 1 panjang gelombang. Boleh mengerti? Boleh? Boleh. Jadi dari gambar ini berapa ini? Berapa panjang gelombang? Berapa lambda? Berapa lambda? Lambda itu apa tadi Ibu bilang? Lambda itu adalah 1 panjang gelombang. Ada berapa panjang gelombang ini? Ada berapa panjang gelombang dari gambar? Halo, ada orang? 2/4. Halo. 2, kok ini dia DP? DP berapa bagian ini? 1/4. 1/4. 2/4 gelombang atau 2/4 lambda. Kalau mau tulis ini 2/4 lambda. Oke, jelas? Jelas. Jadi soal. Nah, ini sudah 2 gelombang. Oke. Nah, sekarang kalau tadi gelombang transversal, sekarang gelombang longitudinal. Oke. Ini gambar apa ini? Siapa yang gambar apa ini? Gambar apa? Gambar apa ini? Gelombang. Ini. Gambar yang paling bawah ini Ibu tunjuk dengan anak panah ini gambar apa ini? Gambar apa? Ya saja bermain. Hah? Per. Pernah dengar Slinky? Pernah. Ini biasanya ada pamas-mas dia jual. Biasa pamas kalau Pak Prampuang itu dijadikan rambudang warna-warni itu. Pernah lihat itu? Pernah. Ya warna-warni ini. Ya taruh di rambu dulu banyak ini waktu Ibu masih kecil ini banyak ini. Ya mas-mas dia jual. Nah, sekarang Ibu kurang lihat Slinky DP nama. Oke. Nah, sekarang DP bagian-bagian untuk gelombang longitudinal di situ terdiri dari ada rapatan, perhatikan ya. Ada rapatan, ada renggangan. Jadi pada gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan ada regangan. Rapatan. Mana tuh rapatan ini? Ini rapatan. Ini regangan. Nah, diperhatikan ya. Ada rapatan dan ada regangan. Nah, untuk satu gelombang atau satu lambda, satu gelombang, satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal, perhatikan ya, terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Nah, jadi untuk satu gelombang pada gelombang longitudinal, satu lambda, panjang gelombang lambda, terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Satu rapatan dan satu regangan. Ya. Selain satu rapatan dan regangan, lihat ini di bawah, posisi di bawah. Ya, bisa saja untuk satu gelombang, dia terdiri orang ambil dari rapatan PT-nya. Pusat rapatan PT-nya ke pusat rapatan selanjutnya. Ini. Jadi ini dari A ke C, ini posisi itu satu gelombang, satu lambda. Ini. Atau kalau orang ambil dari regangan, ya dari pusat regangan ke pusat regangan selanjutnya. Ya ini satu panjang gelombang, satu lambda. Selain dari ujung regangan ke rapatan ini,
bisa juga diambil dari pusat rapatan ke pusat rapatan ini satu gelombang. Kemudian dari pusat tegangan ke pusat ini, hitung DP pusat, ya DP pusat, DP tengah-tengah dan orang bilang ambil di tengah-tengah. Kalau ambil tengah-tengah ini di tengah-tengah dari pusat DP tengah-tengah rapatan ke tengah-tengah rapatan ini dia selanjutnya. Oke, jelas ini? Jelas? Halo? Nah, ini baru bagian-bagian. Lanjut. Sekarang cepat rambat gelombang. Jadi ada besaran yang orang mau lihat di gelombang ini. Gelombang yang merambat dari ujung satu ke ujung yang lain memiliki kecepatan tertentu dengan menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu pula. Dengan demikian, secara matematis hal ini dituliskan sebagai berikut. Jadi untuk merambat dari ujung satu ke ujung yang lainnya, gelombang membutuhkan waktu. Ada DP waktu tertentu, ya. Ada DP jarak tentu. Ini masih ingat ini rumus apa kotek dulu ini? P sama dengan S per T ini rumus apa kotek? Mau cari apa? Karena ingat ini? Belajar di kelas 7, kelas 8 ini lah, pernah bahas gerak ini. Oke, materi gerak yang lalu. Rumus apa kotek? Mau cari apa ini? Panjang meter sekon. Iya, rumus apa kotek ini? P sama dengan S per T. Rumus apa kotek? Rumus apa kotek ini? Halo? Rumus apa kotek? Ya, so lupa orang. P sama dengan S per T. Mau cari rumus apa? Nah, ini orang bahas inilah gerak ke itu. P sama dengan S per T. Nah, perhatikan ya. Dari rumus ini ya. Orang pakai di rumus gelombang. Karena jarak yang ditempuh dalam satu periode, ya, T besar sama dengan ini waktu, ini periode, adalah sama dengan satu gelombang. Jadi S ini ibaratnya adalah jarak ini, dia ibaratnya ada panjang sama dengan panjang gelombang. Makanya DP rumus dari sini, P sama dengan lambda per T. Perhatikan lambda per T. Jadi kurang ganti, ini S, ini sama dengan lambda, T ini T waktu sama dengan periode. Maka rumusnya, perhatikan, P sama dengan lambda per T. P itu adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon, sedangkan T adalah periode gelombang, satuannya sekon, lambda itu sama dengan tadi adalah panjang gelombang, satuannya adalah meter. Meter. Oke, ada batu tulis ini? Ada batu tulis? Belum. Ada batu tulis, ada bersalin? Yo. Oke, silakan.